Terima kasih, masih di Jagoan Sar Gede yang masih membahas tentang hubungan antara pekerja dan juga pengusaha. Tadi Pak Harno masih menyinggung soal perlakuan yang tidak manusiawi itu masih dirasakan. Dia, Pak Harno lagi. Karena dinilai tadi partner kerja itu hanya sebatas produktivitas. Iya. Produktivitas bagus juga nanti akan dapat tambahan lebih begitu. Tapi di luar itu nggak tahu juga. Bu Barningsih mungkin bisa menanggapi ini bagaimana ini? Mungkin saya bisa menjelaskan ya. Kalau tadi Mas Her sama Mas Wahyu bicara soal produktivitas, itu karena masalahnya soal UMK. Kalau masalahnya soal kemanusiaan, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Joko tadi. Kenapa kita sebagai pengurus Apindo kadang-kadang tidak tahu dengan masalah yang dikatakan Pak Joko tadi, karena kita tidak pernah mendapat laporan. Saya kira sama saja dengan teman-teman serikat pekerja. Kalau tidak mendapat laporan dari temannya yang bekerja di sana, dapat perlakuan yang tidak adil gitu, pasti juga nggak tahu juga gitu. Jadi saya sangat setuju sekali. Tapi menurut saya hubungan aja yang diperbaiki, hubungan antara pengusaha dan pekerja. Kalau dua-duanya saling merasa handar beni, saya kira masalah-masalah itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tapi sampai saat ini masih ada ya masalah itu ya. Masalah upah, belum lagi outsourcing ini juga jadi masalah ya. Jadi masih tetap diperjuangkan juga ya serikat pekerja ini. Pak Putut, bagaimana Pak Putut? Masih banyak permasalahan. Sebenarnya sudah ada ya kebijakan pemerintah. Ada BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan juga ada. Ada 1 juta rumah untuk buruh kemarin juga di launching di Kabupaten Semarang. Itu masih kurang juga. Gimana Pak Putut? Realisasinya. Oh, realisasinya. Pak Putut. Saya kira kalau kita bicara cukup dan kurang selalu kurang. Karena pada prinsipnya kehidupan manusia itu harus selalu maju. Terus kualitasnya semakin meningkat gitu ya. Jadi kalau tadi diceritakan buruh di Cina murah dan sebagainya. Sekarang enggak, sekarang buruh di Cina itu sudah 5 juta lebih kurusnya. Gajinya sebulan, makanya sekarang banyak berbondong-bondong pindah ke sini gitu ya. Nah, saya kira memang isu upah, lalu outsourcing, kemudian jaminan kesehatan dan pendidikan itu masih menjadi isu yang krusial. Nanti sebentar lagi ditambah isu pensiun. Pensiun ya, KPSP, KASPI ya, yang sudah menuntutkan pensiun 75% dari upah. Sebenarnya itu menarik juga karena di negara-negara yang menganut paham kesejahteraan seperti Jerman misalnya, itu dapat pensiun. Tetapi jangan salah, pajak pendapatannya itu 30%. Jadi upah itu dipajakin, lalu nanti dikembalikan dalam bentuk tunjangan pensiun. Memang mewah tunjangan pensiun. Saya pernah nginap di salah satu apartemennya pensiunan buruh, itu lebih mewah dari rumah saya. Benar-benar terjamin ya. Tapi kita kan sekarang ini problem kita kan ada beberapa regulasi yang memang menjadikan problem sebenarnya. Kalau undang-undang ketenagakerjaan sendiri saya kira masih perlu dikaji ulang, terutama mengenai outsourcing. Lalu undang-undang tentang serikat buruh, serikat tenaga kerja, itu juga memungkinkan munculnya serikat pekerja dalam tanda kutip gitu ya. Gitu. Ya, pokoknya nggak membela pekerjanya, itu ada. Cari keuntungan sendiri gitu. Lalu yang terpenting tadi disebutkan Mas Harno, Permenaker nomor 13 tahun 2012 itu dengan 28 parameter kebutuhan hidup layak itu hanya mengurusi 3 persoalan: pangan, papan, dan pakaian, sandang, kesehatan, pendidikan, dan rekreasi tidak. Padahal bisa dibayangkan buruh bekerja sepanjang tahun tanpa rekreasi itu jadi manusia kayak apa nanti? Jadi manusia yang kurang piknik. Nah, jadi saya kira di Indonesia itu hanya beberapa perusahaan yang menerapkan kalau buruhnya tidak cuti ngambil piknik dimarahin, itu hanya beberapa perusahaan. Padahal apa? Memberikan waktu luang untuk buruh untuk berekreasi itu sama aja dengan memberikan tenaga baru kepada buruh itu, karena ketika dia rekreasi kumpul keluarga 1-2 hari
jadi segar semua, pikirannya itu jadi fresh, jadi tenang, lalu psikologinya juga menjadi lebih stabil. Masuk kerja produktivitasnya tinggi lagi. Syukur-syukur kalau piknik itu dikasih uang saku oleh perusahaan, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, saya kira menyangkut KHL ini memang belum sampai pada tahap hidup layak. Ini kehidupan minimal, sebatas orang tidak mati dan masih bisa bekerja. Karena tidak untuk menyekolahkan anaknya, parameternya nggak ada di situ. Untuk tunjangan kesehatan nggak ada. Lalu juga di tingkat implementasi, saya selaku anggota DPR mengakui secara terbuka bahwa pelaksanaan BPJS di daerah masih belum sampai pada tahap yang kita harapkan. Kita masih terus mendorong agar pelaksanaannya bisa ditingkatkan, karena memang sebagian besar rumah sakit kita itu rumah sakit swasta. Kira-kira itu. Ya, jadi masih banyak yang harus diperjuangkan di sini. Masih banyak yang harus selain keharmonisan pengusaha dan para pekerja, tapi juga hak-hak para pekerja ini bisa didapatkan. Ya, ini seperti Lek Gempil itu juga dia pekerja karena tadi KHL-nya kan belum cukup, itu masih minimal, dia buka semacam ini, jadi nggak pernah piknik juga, siang kerja, pagi kerja, siang kerja, malamnya buka nggak pernah tidur juga, kasihan. Pipi. Oh, aku curhat. Ya, matur nuwun bubar ningsih, Mas Wahyu sama Mas Heru Suprabu dari Apindo, dari Serikat Pekerja. Ada Mas Harno, Pak Wahyu juga, dan dari Dewan Pak Putut sudah hadir di sini. Ya, yang jelas tidak sampai di sini ya perjuangan para buruh, para pekerja ini. Dan ya selalu berharap bahwa di kemudian hari dan seterusnya nanti akan ada kebahagiaan dan kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh para pekerja di Indonesia. Saya Sir Herpra mundur diri, sampai jumpa. TA TV masa kini dan tetap berbudaya. Monggo.